Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pencari selisih kripto. Baik teman-teman, untuk hari ini tanggal 19 November ya 2021 jam 12 memantau market di Indodex sekarang ya. Dari kemarin ini harga Bitcoin ya, dan tentunya pasti teman-teman memahami ya ketika Bitcoin mengalami down ya, berarti semua koin yang ada di Indodex ini yang stable, bukan kecuali yang stable coin, dan ya itu akan mengalami crash juga ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa sih koin-koin yang tetap stabil ya, tapi biasanya kalau Bitcoin itu mengalami penurunan, kenaikan ya, itu biasanya dibarengi juga dengan koin-koin yang lainnya. Karena memang banyak koin yang lain dia menginduk ke Bitcoin. Jadi harga Bitcoin mengalami jatuh juga dia akan terkena dampaknya. Ya gitulah teman-teman ya, karena memang rajanya koin itu kan Bitcoin ya teman-teman. Jadi ya begitulah. Oke teman-teman, hanya informasi saja ketika teman-teman mengalami sangkut seperti saya pribadi ini ya, tentunya teman-teman apa yang harus kita lakukan. Nah ini ya, banyak sekali youtuber lain dia mempunyai trik ya, ketika kemarin kita beli di harga pucuk nih, silahkan pucuk ya teman-temannya, tapi sekarang ini dropnya cukup dalam sekali ya, cukup dalam sekali. Nah apa yang harus kita lakukan ya, mungkin kalau saya pribadi saya hold ya teman-teman. Kenapa? Karena memang prinsip dagang itu seperti itulah ya, prinsip dagang itu kita harus hold hold keras walaupun kondisinya sangat lumayan dalam ya teman-teman ya. Jadi prinsip saya suka menggunakan prinsip dagang mungkin ya. Ya, ketika saya beli di harga 1000 ya berarti saya harus punya dapat keuntungan di harga 1100 lah, ceritanya seperti kecil juga tapi ada keuntungannya, ada keuntungan dari harga pembelian yang kita beli ya. Nah, prinsip yang kedua ini tidak, ketika kita hold ya, kita hold ini barang bukan barang sekarang beli besok busuk gitu kan, enggak ya. Jadi ya tentunya teman-teman juga harus, kecuali kalau teman-teman beli di harga 1000 ya misalnya, lalu besoknya itu barang harus kejual. Kenapa? Karena memang besok barangnya kalau nggak dijual hari ini itu besoknya busuk atau gimana lah gitu ya teman-temannya, atau nggak bisa dijual besoknya lagi. Tapi kalau di Indodex ini kan ya koin-koin yang kita punya ini ya, yang kita beli ini gitu kan, barang itu nggak bakal, istilahnya nggak bakalan busuk besok gitu kan. Jadi sebulan 2 bulan gitu kan masih tetap ada, walau ya memang kemungkinan bisa scam gitu kan, tapi karena memang Indodax kan listing koin-koinnya juga ada pertimbangannya ya, ada analisanya gitu. Jadi ya walaupun saya seperti XRP kemarin kan ramai tahun 2020, katanya XRP itu scam, atau bukan ke scam, apa sih namanya, ada gejolak gitu kan di manajemennya ya, tapi ternyata sekarang XRP masih masih eksis gitu kan, masih eksis. Tapi ada juga koin yang tadinya di harga 1000 dia jatuh sampai 1 rupiah ada ya teman-teman ya. SSP seperti itu ya, SSP ya kalau nggak salah, apa tuh yang sekarang itu diperdagangkan itu menggunakan USDT ya. Nah SSP kalau nggak salah ya, itu pertama kali dia, ya SSB pertama kali dia mau launching itu di harga 3000 ya, 3000, tapi dia drop
sampai ke harga waktu itu nyentuh sampai ke harga Rp1.21. Nah itulah ya teman-teman. Jadi eh, ini disclaimer sama teman-teman juga. Ini saya tidak memberikan masukan apa-apalah ya. Maksudnya kita share saja. Ya ini tergantung dari teman-teman juga gitu kan. Kalau teman-teman hold ya teman-teman boleh, karena memang kita kemarin misalnya kita ya apa ya istilahnya kita punya alasan lah. Kita punya alasan karena memang punya prinsip dagang itu kan kita beli itu di harga murah lalu kita jual di harga mahal. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Jadi yang ketiga ya, yang ketiga teman-teman jangan terfokus dengan yang warna-warna ini ya teman-teman ya. Ini kayaknya apa ya? Contoh misalnya nih teman-teman sekarang mau mengentry atau mau beli gitu kan, mau membeli karena memang teman terfokus dengan apa warna-warna ini ya 90%, 8% warnanya apa drop ke bawah apa mengalami penurunan. Itu bisa jadi itu teman-teman nanti keesokannya walaupun teman-teman sudah beli di harga penurunannya 10% misalnya, itu teman-teman besok ijo ya, misalnya kan besoknya ijo misalnya. Itu pernah saya sempet saya beli di pas saat 15% ya penurunannya. Saya beli ya, lalu saat itu besoknya dia sudah warna hijau gitu teman-teman. Udah 3, 4, 5% gitu. Tapi ketika saya beli itu tidak sempat menyentuh gitu, menyentuh yang kemarin udah 10% apa 15% itu gitu kan penurunannya. Tapi besoknya 2 hari kemudian atau sehari kemudian dia udah warnanya udah hijau, udah ada kenaikan gitu. Tapi nah teman-teman harus 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 lihat ya, harus lihat dulu. Jangan terfokus dengan penurunan ini ya teman-teman. Ini penurunan ini 24 jam ya, ingat-ingat teman ya. Jadi bukan saat kita lihat ya, saat kita lihat teman-teman oh ini turunannya apa turunnya gede banget nih kan gitu. Teman-teman jangan terfokus ke istilah istilah seperti yang saya apa tandai ini ya gitu. Teman-teman harus bisa setidaknya menganalisa ya, lihat dulu perjalanannya dari 2 hari, sehari ya, apakah koin tersebut mengalami betul-betul penurunan atau tidak. Oke, untuk hari ini mungkin saya ingin mungkin kondisi pasarnya itu seperti ini ya teman-teman. Sedikit saya mereview nih ya, mereview ke belakang ya, ketika Bitcoin nyentuh di harga 900 juta ke atas lah ya, dia pasti mengalami drop ya teman-teman ya. Dia mengalami drop lagi ke bawah. Nah, tanggal berapa ya itu ya, bulan-bulan kemarin ya, dia sempat nyentuh 900 juta ya Bitcoin ini, lalu dia mengalami drop ke bawah. Ya di harga 400 juta, 500, stucknya tuh 400, 500 juta, 600 juta, 400, 500, 600 juta. Nah seperti itu. Nah ini berdampak juga ketika teman-teman punya altcoin ya. Misalnya di koin-koin lainnya itu akan berdampak sekali ketika Bitcoin dia drop ke bawah. Ya otomatis altcoin juga dia akan mengalami penurunan juga. Karena mengikuti dari emaknya. Dari emaknya gitu ya. Tapi ada koin-koin yang tadi saya sebutkan juga ya, stable coin itu pasti ketika Bitcoin drop itu dia akan hijau gitu kan, dari akan hijau. Oke teman-teman ya. Jadi menurut saya pribadi sekarang ya sabar dulu. Sabar dulu kenapa? Karena memang kalau teman-teman nyangkut ya sabar dulu, kita tunggu dulu sajalah. Ya, kita tunggu lihat perkembangannya. Ya setidaknya teman-teman tidak terlalu buru-buru untuk CL lah gitu ya. Closing juga ya, nanti mungkin mudah-mudahan teman-teman nanti nih bulan Desember teman-teman punya apa namanya? Kan ini namanya kita hold ini kan nunggu nunggu sampai penjualan kita sesuai gitu dengan
harapan kita gitu. Tapi jangan tamak juga teman-teman ya. Teman-teman beli satu koin misalkan 1.000 dijual 100.000 misalnya, waduh lama banget gitu kan ya. Tapi ini terserah teman-teman juga sih kalau mau 100.000 ya bebas-bebas juga. Nah makanya eh, maksudnya jangan tamaknya ya se ya walaupun punya selisih sedikit ya nggak apa-apalah ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan pasarnya nanti malam bisa berubah lagi ya karena memang kita juga mungkin paus-paus yang di sana sudah nunggu nih ya, nunggu kondisi Bitcoin ini dropnya sampai titik berapa gitu kan. Biasanya sih 500 ya 600 gitu ya. Kemarin karena emang sudah terjadi gitu, sudah terjadi kemarin itu sudah mengalami hal seperti itulah. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.